Wes kasih garis. Itu harus nana. Yang diambil saya hanya kecuali hal-hal yang berbahaya memang sarjana yang komlo yang juga ujung-ujungnya tapi juga nggak sedikit yang kumpulnya di musola di depan situ. Begitu. Ini sebenarnya konsep pembelajaran yang berbasis pada komunitas atau community based learning, kan bagian dari pemberdayaan desa sebenarnya. Sebagai kesatuan masyarakat hukum, desa mesti berdaya, warganya mesti melakukan pembelajaran yang berbasis pada konteks desa itu sendiri. Itu yang paling utama di situ. Sehingga pilihannya model pembelajaran yang living contact base atau rural living contact base berbasis pada konteks kehidupan desa. Nah, makanya kita pilihannya menjadi komunitas belajar, bukan sekolah, tapi lebih komunitas belajar. Jadi pembelajaran prinsip-prinsip kolaboratif learning itu diutamakan. Makanya tidak dikenal pengajar, tetapi pendamping atau penyemangat. Nah, diharapkan setelah warga desa itu melakukan pembelajaran intensif yang living contact based tadi, apa-apa yang ada di desa itu bisa dianalisis, bisa dicermati, dan selanjutnya ada agenda-agenda pemberkuasaan, pemberdayaan, termasuk penguatan daya dukung sumber daya alam, dan juga persoalan-persoalan yang ada di desa bisa ditangani, bahkan termasuk sumber daya agraria. Misalnya ada kayak pengalaman real di Kalibening, ada persoalan tanah bengkok yang tadinya milik desa, karena perubahan status dari desa menjadi kelurahan akhirnya menjadi milik Pemkot. Ini ada upaya-upaya mengkritisi itu sehingga akses dan kontrol petani yang notabene warga desa itu bisa terwujud, akses dan kontrol atas sumber daya agraria itu. Karena desa yang berdaya harus ada agenda-agenda pemberdayaan lokal resources, juga mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh desa itu sendiri. Nah, agar bisa itu warganya harus belajar, dan belajarnya tentang desa, bukan belajar menjadi pinter malah pergi dari desanya. Nah, itu yang paling penting. Sehingga gagasan community based learning ini mesti terjadi di manapun, di komunitas-komunitas lain di seluruh Indonesia ini mesti ada. Terlebih mereka kan harus mengembangkan daya kreasi, daya imajinasi, dan juga inovasinya, sehingga masing-masing itu harus berkembang nalar kritisnya, punya gagasan-gagasan cerdas untuk menguatkan daya dukung sumber daya agraria, untuk mengelola persoalan-persoalan yang dihadapi, sehingga dibutuhkan juga berkarya, juga sehingga dibutuhkan konsep sanggar kreatif sebenarnya. Jadi orang belajar itu ya dalam rangka meningkatkan kapasitas diri bersama dengan teman-temannya untuk berkarya bersama, bukan mengkonsumsi pengetahuan yang dihasilkan oleh orang lain, tetapi bahkan mereka memproduksi pengetahuan.